Selamat sore, Bu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Olivia Purba, Indah Septasya, Feby Sulastri, dan Bini Fasia. Membandingkan rumusan Pancasila antara Mukadimah Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Dalam Konstitusi RIS sendiri adalah suatu kesepakatan delegasi Republik Indonesia dengan delegasi dari setiap daerah bagian yang telah disetujui oleh pemerintah rakyat Indonesia dan juga dari pemerintah masing-masing daerah bagiannya. Dengan berdirinya suatu negara RIS ini serta konstitusinya, maka seluruh rakyat Indonesia hanya akan berstatus sebagai negara bagian saja dengan wilayah kekuasaannya, di mana daerah tersebut telah terdapat pada perjanjian wilayah di mana daerah tersebut telah terdapat pada Perjanjian Renville serta UUD 1945 yang hanya berstatus sebagai UUD Negara Bagian Rakyat Indonesia. Sifat kesementaraan ini disebabkan oleh pembentukan Undang-Undang Dasar yang dimana hanya merasa bahwa dirinya belum representatif untuk menetapkan sebuah Undang-Undang Dasar. Dan oleh karena itu, akhirnya dibentuklah suatu konstituante, yakni agar bersama-sama dengan pemerintah untuk membentuk suatu Undang-Undang Dasar yang baru, yang sempurna dan bersifat tetap. Pembukaan Mukadimah, akhirnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dirubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara berdasarkan dari pasal 1270, pasal 160, dan pasal 191 ayat 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berdasarkan dari ketentuan-ketentuannya yang terdapat dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 tersebut. Maka dimulainya suatu pergantian bentuk susunan negara serikat menjadi suatu bentuk susunan negara kesatuan. Hal ini dilakukan dengan alasan agar dapat mengubah serta dapat menyempurnakan konstitusi RIS ini menjadi Undang-Undang Dasar sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. UUDS ini juga dimaksudkan untuk bersifat sementara. Namun hal ini sama seperti sebelumnya juga, bahwa dari perumusan UUDS ini pun merasa dirinya belum juga representatif untuk menetapkan sebuah undang-undang dasar yang tetap. Dan selain itu, pembuatan UUDS ini dilakukan hanya untuk sekedar dalam memenuhi suatu kebutuhan akan perubahan pada bentuk susunan federal ke dalam bentuk susunan yang kesatuan, sehingga dilakukan secara tergesa-gesa. Itulah sebabnya di kemudian hari akan dibentuk suatu yang representatif melalui hasil pemilu. Baik, saya lanjutkan kepada Pebi. Pebi mute masih Pep suaranya. Oke, saya lanjut di pembahasan. Jadi kesimpulannya adalah konstitusi RIS ini dapat digolongkan menjadi suatu sistem yang menganut pertanggungjawaban dari menteri atau parlemennya, yang dimana artinya apabila kebijakan menteri atau para menteri ini ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, jadi diharuskan untuk mengundurkan diri. Namun pada sistem ini, selama berlakunya konstitusi RIS, hal ini belum dapat dilaksanakan karena disebabkan dari DPR-nya yang ada belum didasarkan pada pemilihan umum yang sesuai dengan pasal 111, tetapi DPR yang ditunjuk masih atas dasar pasal 109 sampai 110 konstitusi RIS sendiri. Di sini saya akan menyampaikan isi dan latar belakang Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fasya. Dekret Presiden tahun 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante
untuk menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti UUD 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956. Tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD. Pada tanggal 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang 45. Pada 30 Mei 1959, Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak sesuai dengan quorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini, pada tanggal 3 Juni 1959, Konstituante mengadakan reses, yaitu masa perhentian sidang parlemen, masa istirahat dari kegiatan bersidang, yang kemudian terungkap untuk selamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Letnan Jenderal A.H. Nasution, atas nama pemerintah atau penguasa perang pusat atau Perpu, mengeluarkan peraturan nomor PRT atau Perpu nomor 40 tahun 1959, yaitu berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 5 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekretkan berlakunya UUD 1945 dan membubarkan Konstitusi. Relevansi terhadap masa depan bangsa Indonesia. Relevansi Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan masa depan bangsa Indonesia dengan dibubarkannya sistem demokrasi liberal dan menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik terus-menerus yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Kembalinya digunakan UUD 1945 sebagai dasar negara yang terus berlaku hingga sekarang dan seterusnya. Dan dengan dibentuknya MPRS yang akhirnya terus bekerja hingga sekarang dengan nama MPR. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Penyimpangan G30 SPKI. Penyimpangan nilai Pancasila pada peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, PKI berkeinginan mengubah ideologi Pancasila menjadi paham komunis. Yang kedua, PKI dengan sangat kejam membunuh para ulama, santri, dan orang-orang yang dianggap menentangnya. Yang ketiga, PKI berusaha memecah belah persatuan Indonesia dengan menghembuskan propaganda kebohongan. Yang keempat, PKI menculik dan membunuh perwira Angkatan Darat di daerah Lubang Buaya. Proses peralihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto. Peralihan kekuasaan politik dari Soekarno ke Soeharto diawali dengan Super Smart yang memberikan kekuasaan bagi Soeharto dalam menertibkan situasi negara yang sedang rentan pasca G30 SPKI dengan membubarkan PKI dan menangkap para partisipannya. Super Smart disahkan dalam TAP MPRS nomor 9/1966 dan gelar Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut. Pada tanggal 5 Juli 1966, MPRS memberikan wewenang kepada Soeharto untuk membentuk kabinet baru. Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak oleh MPRS. Soeharto berhasil menjadi presiden sesuai hasil umum MPRS TAP MPRS nomor 44/MPRS/1968 pada 27 Maret 1968. Proses peralikuman politik dan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dimulai sejak setelah
terjadinya gerakan 30 September 1965 yang disinyalir dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI atau G30 SPKI. Setelah peristiwa tersebut, Presiden Soekarno dianggap tidak tegas karena tidak langsung membubarkan PKI. Hal ini memicu unjuk rasa yang menuntut 3 tuntutan rakyat atau tritura yang berisi 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Perombakan Kabinet Dwikora. 3. Turunkan harga pangan. Untuk meredakan amarah rakyat, maka Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 atau Supersmar yang berisi pemberian instruksi kepada Pangpop Kamtib atau Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengamankan situasi negara yang sedang rentan pada saat itu. Dengan surat perintah ini, Soeharto membubarkan PKI dan banyak partisipannya yang ditangkap. Selain itu, seiring dengan surat perintah tersebut disahkan oleh MPRS dan TAP MPMS nomor 9 tahun 1966, Presiden Soekarno tidak bisa mencabut Supersmar kembali. Gelar Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang dikeluarkan MPRS 1963 dicopot. Pada tanggal 5 Juli 1966, MPRS memberikan wewenang kepada Soeharto untuk membentuk kabinet baru. Kekuasaan Soeharto semakin menanjak kala ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno tidak tak olah MPRS. Soeharto pun menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS. TAP MPRS nomor 44 garing MPRS garing 1968 pada 27 Maret 1968. Jadi, peralihan kekuasaan Polita dari Soekarno ke Soeharto diawali dengan Supersmar yang memberikan kekuasaan bagi Soeharto dalam menertibkan situasi negara yang sedang rentan pasca G30 SPKI dengan membubarkan PKI dan menangkap para partisipannya. Supersmar disahkan dalam TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 dan gelar Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut pada tanggal 5 Juli 1966. MPRS memberikan dilanjutkan oleh Olive. Ilustrasi adat Melayu yang dipengaruhi peradaban Islam. Berikut adalah gambar adat Melayu. Islam sebagai agama pengganti dan masuk setelah Hindu-Buddha, kemudian memberikan kemajuan yang lebih terhadap peradaban Melayu yang terasimilasi dan terakulturasi dengan budaya yang ada. Akan tetapi, tidak merusak kaidah inti dari agama Islam tersebut. Peradaban Islam memberikan kemajuan ke wilayah Melayu dalam bentuk aspek seperti sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. Ilustrasi adat Toraja yang dipengaruhi peradaban Kristen. Berikut adalah adat Toraja. Penduduk Toraja mayoritas beragama Kristen, akan tetapi toleransi mereka terhadap warga Muslim sangatlah tinggi. Warga Muslim yang berkunjung ke daerah Toraja tidak perlu khawatir soal makanan. Penduduk asli Toraja, khususnya umat Kristiani, sangat paham betul hal-hal yang menjadi batasan umat Muslim dalam mengkonsumsi makanan. Misalnya, daging babi. Setiap warung makan di Toraja pasti menyertakan informasi mengenai warung mereka. Contohnya, warung makan babi, bakso babi, tidak samar-samar seperti B2 misalnya. Alasan tentang proses pembentukan Pancasila. Alasan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia di mana Pancasila ini dapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa karena Pancasila digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri. Disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Baik, selanjutnya Pebi.
Musyawarah untuk mufakat. Musyawarah berlaku untuk kelompok yang memiliki nilai yang dipegang bersama. Musyawarah merupakan kekuatan pikiran bersama yang dihasilkan dari pikiran kolektif. Yang kedua, proses egaliter, non-hierarchy. Dalam musyawarah, semua orang diperlakukan sama tanpa adanya golongan atau hierarchy. Semua suara dianggap sama tanpa terkecuali. Yang ketiga, proses dengan moderasi, di mana terdapat satu atau lebih individual yang memastikan proses berjalan seimbang dan terstruktur. Fasilitator ini bekerja dengan mengedepankan kooperatif dibandingkan dengan kompetitif. Bentuk kreatifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung adalah menghargai dan menghormati keputusan atau pendapat orang lain. Kendala yang berlangsung dalam musyawarah, banyak perbedaan pendapat, sulitnya mengambil keputusan secara cepat, jika jumlah pesertanya banyak, dapat menghabiskan waktu lebih lama. Argumen tentang dinamika dan perubahan Pancasila. Praproklamasi dan awal kemerdekaan. Proklamasi dan lahirnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dan aktualisasi. Nilai-nilai Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh. Yang kedua, awal kemerdekaan. Setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kedaulatan dan berhasil mendirikan negara merdeka, perjuangan belum selesai. Perjuangan malah baru bisa dikatakan bahwa perjuangan baru dimulai, yaitu upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera, lahir batin, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pra-pendiri negara, the Founding Father, telah sepakat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan diisi nilai-nilai yang telah ada dalam budaya bangsa, kemudian yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fasya. Yang ketiga yaitu pada Orde Lama. Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Berlaku UUD tahun 1950, dibentuk Badan Konstituante untuk menggantikan UUD 50. Ada dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap Badan Konstituante. Kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana yang dirumuskan. Dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan undang-undang yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat yaitu pada Orde Reformasi. Puncak dari rezim Orde baru ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, yang kemudian melahirkan gerakan reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Era reformasi memunculkan fobia terhadap Pancasila. Segala hal yang berbau Pancasila seolah harus dihindari karena mempresentasikan Orde Baru. Segala kesalahan Orde Baru dilimpahkan kepada Pancasila. Adanya fobia terhadap Pancasila sebagai jiwa bangsa melahirkan berbagai konflik yang mengancam disintegrasi bangsa pada masa awal reformasi. Baik, demikian Bu hasil presentasi diskusi kami. Terima kasih Bu.